penting buat saya itu sekarang ambil angkotnya Bapak. Cepetan. Aneh siap, Bu. Aneh juga siap, Bu. Tunggu dulu. Saya nggak mau kasih angkot saya buat bayar hutang-hutang istri saya. Pak, kalau Bapak nggak mau angkot Bapak diambil, bayar dong utangnya Nina. Pasti Bapak nggak punya uang kan? Bapak nggak sanggup kan? Pok Mina, tolong beri saya waktu untuk melunasi hutang-hutang kami. Bu, 500.000 rupiah aja, Ibu udah nggak sanggup. Apalagi 10 juta. Mau sampai kapan saya nunggu Ibu? Capek deh. Saya janji, Bu, saya akan bekerja lebih keras lagi. Nggak bisa. Pokoknya saya tetap mau bawa angkotnya sekarang. Kalau angkotnya nanti lama lakunya, kalau Ibu punya uang, ya silakan kalau Ibu mau menembusnya. Tapi kalau angkotnya lakunya cepat, ya apa boleh buat. Terpaksa hasil penjualannya itu jadi milik saya semuanya. Ayo cepetan, ambil ke angkotnya. Tunggu. Udah dingin. Bapak, Pak. Habis semua, Bu. Tak percaya Bapak. Nina. Duluan kamu. Apa sih Pak? Baru pulang sekolah udah dimarahin? Kamu tega-teganya ya? Gadein BPKB angkot Bapak. Untuk pinjem uang. 10 juta lagi. Untuk apa uang sebanyak itu, Nina? Duh Pak, Nina itu kan harus bayar uang sekolah, harus bayar uang ujian. Nina itu udah nunggak 5 bulan loh Pak. Terus Nina minta sama ibu nggak dikasih. Ya udah deh Nina gadein aja tuh angkot Bapak tuh BPKB-nya. Nina, kenapa sih kamu tega sekali sama ibu, Nina? Bu, Ibu gimana sih, Bu? Uang sekolah Nina itu kemana? Setiap bulan kan Bapak selalu kasih ke Ibu untuk bayaran uang sekolah Nina. Ibu kemanain uangnya, Bu? Hah? Kemana? Kenapa nggak dikasih ke Nina, Bu? Ya Allah, Pak. Sumpah. Mana mungkin ibu tidak memberikan uang sekolah sama Nina tiap bulan. Bapak jangan percaya dengan omongan Nina. Ah, sudah, Bu. Bapak nggak mau denger lagi, Bu. Pusing kepala Bapak dengernya, Bu. Bu, ingat, Bu. Ini tanggung jawab Ibu. Ini hutang Ibu. Ibu harus mengembalikan lagi angkot Bapak. Bapak nggak mau tahu. Pak, Ya. Mas. Gimana nih pendapatan hari ini? Alhamdulillah, biar terus gini. Lumayan, masih pagi. Ya. Rat, gue boleh minta tolong nggak? Tolong apaan? Gue nyarap angkot lo ya. Bercanda lo, angkot lo kemana? Angkot gue digadein sama anak gue. Serem lo. Iya. Buat apaan? Celakanya gue sendiri nggak tahu. Buat apaan? Pokoknya udah digadein aja. Tolong gue, Rod. Yakin lo mau nyerap? Iya. Yaudah deh, bawa. Hitung-hitungnya ntar gampang. Oke, Rod. Makasih, Rod. Di rumah. Angkot tinggal deh. Cari makan buat mana lo? Rod. Sayang ambilin. Manja banget sih kamu. Iya, iya. Makasih ya, Bu ya. Bentar, Mas. Bukain. Gina. Ayo pulang. Ayo pulang. Bohong nggak, Bu?
Siapa? Nina! Lepasin nggak? Jangan campur ya. Kamu mau dituduh penculik ya? Udah bawa-bawa anak bolos sekolah. Pergi sana, pergi. Nin, ini papa kamu. Ayo Nina, pulang. Bohong. Adit, Adit dengerin aku dulu. Adit semuanya salah paham. Nina, Adit, pulang. Ayo Adit. pulang. Adit, Nina, Adit. bohong kamu ya. Hah? Ngomong sekolah katanya bolos. Pacaran lagi. Ayo pulang. Penculik. Pulang. Ayo pulang. Penculik. 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 Ini anak saya, Mas. Siapa ini, Pak? Saya bukan culik. Ini anak saya. Ini anak saya. Adit, 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 Adit tunggu Adit, tunggu. Adit buka Adit, Adit buka, Adit. Kalau dia itu ayah aku nggak mungkin dong teriakin dia penculik. Udah masuk. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Masya Allah, kenapa suami saya? Ini Bu, tadi Bapak dikorek orang di jalan. Aduh, Bapak. Pak. Terima kasih ya, Pak ya. Saya pamit pulang dulu Bu ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kan kok bisa begini, Pak? Ya Allah. Bapak juga nggak tahu, Bu. Ini salah paham, Bu. Kita ke dokter ya. Bu, Ya, Pak. Bapak minta maaf ya, Bu. Emang Bapak salah apa sama Ibu, Pak? Minta maaf. Bapak selama ini selalu menyalahkan Ibu. Selalu curiga sama Ibu. Bapak minta maaf, Bu. Bapak sekarang tahu, Bu. Wah, ini kelakuan Nina. Nina tega, Bu, sama kita, Bu. Bapak nggak boleh ngomong gitu, Pak. Ibu udah maafin Bapak. Nggak ada yang salah, Pak. Sekarang kita ke dokter ya, Pak ya. Gak usah. Bu. Bapak minta Ibu lebih hati-hati lagi sama Nina ya, Bu. Bapak nggak tega kalau Ibu selalu disakiti sama Nina. Bapak nggak ikhlas, Bu. Nggak ada yang salah, Pak. Ibu sayang Bapak. Sayang sama Nina, Pak. Bapak, ke dokter ya, Pak. Pak. Bapak. Pak. Bapak. Pak, bangun, Pak. Bapak. Bapak jangan tinggal Ibu, Pak. Bapak. Pak. Bapak. Bapak bangun, Pak. Nin, ini kan udah malam banget ya. Mendingan kita pulang aja deh. Capek banget. Aku anterin kamu ya ke rumah. Aku nggak mau pulang. Aku mau berduaan terus sama kamu. Ya. Ya. Gini deh. Kalau emang kamu berduaan, kita ke rumah kamu aja. Kan katanya rumah kamu kosong. Aduh nggak bisa. Soalnya itu kunci rumah aku tuh sama pembantu aku. Kita ke kafe aja ya. 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 Aduh gawat nih. Aku
aku harus cari kontrakan yang mewah. Biar Aditya tuh percaya kalau aku ini memang anak orang kaya. Si Nina kemana ya? Nggak kelihatan. Sudah hampir sholat zuhur, Bu. Apa tidak sebaiknya jenazah Pak Dirman kita sholatkan di masjid sekarang? Nina belum pulang, Pak Jarot. Kasihan. Dia akan sedih kalau nggak ketemu jasad bapaknya untuk yang terakhir kali. Tapi Bu Yati, kalau Nina nggak pulang gimana? Apakah jenazah Pak Dirman nggak akan dikubur selamanya? Saya rasa sebaiknya jenazah Pak Dirman kita sholatkan dan kita kuburkan sekarang saja, Bu. Kalau Nina pulang kan, dia bisa langsung ke makam. Iya Bu, nggak baik loh menunda-nunda jenazah dikubur. Iya. Kita sholatkan dan kita makamkan sekarang, Pak. La ilaha illallah. 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 La ilaha Astagfirullahaladzim. Nina, kemana aja kamu? Bapak kamu meninggal tadi malam. Itu jasad udah mau dikuburin. Buruan kamu nyusul, Nina. Bapak meninggal. Iya, buruan kamu nyusul sana, Nina. Mumpung kamu masih bisa melihat jasad bapak kamu yang terakhir kalinya. Biarin ah, males. Lagian bagus kan kalau Bapak meninggal. Berarti sekarang aku bebas. Udah gak ada lagi yang perlu aku takutin. Akhirnya ada solusi buat aku biar bisa tinggal di rumah mewah. Kenalin, ini Nina. Saya bersedia meminjamkan kamu uang 100 juta dengan jaminan sertifikat rumah. Tapi saya mau kamu kasih kepastian kapan kamu bisa mengembalikan uang saya. Nah itu dia Om masalahnya Om. Saya belum tahu Om bisa bayar kapan Om. Tapi tenang Om, kalau saya belum bisa bayar, Om bisa sita rumah saya, ya. Baik, ini uang 100 juta. Kamu tanda tangan nih surat pernyataan ini. Dalam 1 bulan kalau kamu tidak mampu mengembalikan uang saya, rumah kamu langsung saya sita. 1 bulan ya Om? Nggak apa-apa Om, yang penting 100 juta. Saya Om. Hitung dulu duitnya. Saya percaya Om. Yati, tadi si Nina pulang. Tadi Nina pulang, Bu Yaya. Jadi dia sekarang ada di rumah. Bu Yati. Nina sudah pergi lagi. Tadi dia masuk, kemudian pergi lagi. Udah saya udah kasih tahu untuk nyusul bapaknya ke pemakaman. Tapi Nina cuek aja. Terima kasih ya, Bu Yaya. Iya, Bu. Susah nih kalau jadi orang kaya. Setiap hari perjuangannya belanja.
Ya, walaupun harus bayar kontrakan 10 juta sebulan, tapi gak apa-apa. Yang penting, Aditya percaya kalau aku ini anak orang kaya. Gue bisa masuk dalam keluarganya, terus gue jadi kaya raya. Gak perlu pusing-pusing lagi, jadi miskin. Siapa sih? Halo? Nina, ini sudah jatuh tempo. Tanggal pembayaran kamu tuh mau dilunasinya kapan? Aduh Pak, kayaknya saya belum bisa bayar utang nih Pak. Gimana ya? Itu agunan saya Pak. Sita aja Pak rumahnya Pak, sita aja nggak apa-apa. Baik, rumah kamu langsung saya sita. Silakan Pak. Sita aja emang gue pikirin, gue udah tinggal di sini, udah jadi orang kaya. Bodoh amat, udah sebulan gak tinggal di sana juga. Ya Allah, tunjukkanlah di mana anak hamba berada. Sudah sebulan dia nggak pulang. Di sekolah juga nggak ada. Kemana hamba harus mencari dia ya Allah? Siapa bapak-bapak ini? Perkenalkan Bu, saya pemilik rumah yang baru ini. Anak ibu yang bernama Nina telah meminjam uang 100 juta pada saya dengan anggunan sertifikat rumah ini. Dia bilang dia tidak bisa bayar, jadi rumah ini saya sita Bu. Enggak, ini rumah saya. Nina tidak berhak untuk menggadaikan rumah saya tanpa seizin saya. Silakan bapak-bapak keluar. Ibu tidak bisa mengusir saya. Saya bisa laporkan ibu dan anak ibu ke polisi dengan tuduhan telah menipu saya. Anak ibu kan sudah mendapatkan uang 100 juta dari saya. Jadi saya berhak atas rumah ini. Masya Allah. Nina. Bawa dia. Baik, Bos. Saya nggak mau keluar dari rumah saya. Lepaskan. Saya nggak mau. Ibu nggak apa-apa, Bu. Enggak, Bu. Yati. Bu Ratna. Aduh, Yati. Kamu kemana aja sih, Yat? Saya tuh cari-cari kamu loh, Yat. Semenjak kamu nikah, kamu nggak pernah datang ke rumah saya lagi. Padahal saya masih butuh tenaga kamu, Yat. Saya nggak boleh kerja sama suami saya, Bu. Makanya saya berhenti. Yat, kalau gitu saya antar kamu pulang ya. Kamu juga kelihatannya kurang sehat deh, Yat. Harusnya kamu tuh istirahat di rumah, jangan kemana-mana. Saya sudah nggak punya tempat tinggal lagi, Bu. Rumah saya disita. Dan suami saya sudah meninggal. Masya Allah, Yati. Yaudah, kalau gitu kamu ikut sama saya aja ya. Kamu balik ke rumah saya, kan kamu bisa bantu-bantu saya menangani pekerjaan rumah seperti dulu, ya. Iya, Bu. Yaudah, yuk, ayo.